Halo semua, selamat datang di channel Belajar Objin. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting di bidang obstetri, yaitu placenta previa. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like atau subscribe supaya Belajar Objin dapat terus membagikan ilmu dan update terbaru di bidang Objin. Mari kita mulai. Placenta previa. Kata previa pada placenta previa merupakan bahasa Latin yang berarti going before atau lebih duluan. Lalu, hubungan dengan plasenta adalah posisi plasenta yang terletak di depan janin. Sehingga plasenta previa merupakan plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim, yang dalam hal ini bisa mendekati atau bahkan menutupi sebagian sampai dengan seluruh ostium uteri internum. Insiden plasenta previa berkisar 4-5 per 1000 kehamilan, dan plasenta previa berhubungan dengan peningkatan morbiditas ataupun mortalitas ibu dan bayi. Faktor risiko plasenta previa antara lain adalah usia lebih dari 35 tahun, multiparitas, riwayat seksual sebelumnya, hipertensi kronis, diabetes mellitus, merokok, kehamilan multiple, dan teknologi reproduksi berbantu. Klasifikasi plasenta previa yang sudah sejak dulu digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, plasenta dengan letak implantasi normal, apabila plasenta tidak berimplantasi pada segmen bawah rahim. Lalu, plasenta previa marginalis, apabila tepi plasenta tepat berada pada pinggir ostium uteri internum. Selanjutnya, plasenta previa partialis, di mana plasenta menutupi hingga sebagian atau 50% dari ostium uteri internum. Dan yang terakhir adalah plasenta previa totalis, di mana plasenta menutupi hingga seluruh ostium uteri internum. Namun, seiring dengan berkembangnya ilmu, klasifikasi tersebut terbukti tidak menunjukkan perbedaan bermakna dalam luaran maternal ataupun neonatal, sehingga saat ini klasifikasi tersebut sudah tidak digunakan. Dan berikut adalah update klasifikasi terbaru dari plasenta previa. Pertama, plasenta dengan letak implantasi normal. Implantasi normal didefinisikan implantasi dengan jarak lebih dari 2 cm dari batas ostium. Selanjutnya, plasenta letak rendah atau low-lying placenta. Plasenta letak rendah apabila implantasi plasenta berjarak kurang dari sama dengan 2 cm dari batas ostium. Dan yang terakhir adalah plasenta previa, di mana plasenta menutupi sebagian ataupun seluruh dari ostium uteri internum. Saat ini, plasenta previa sudah tidak dibedakan baik parsialis maupun totalis. Sehingga, apabila plasenta melewati batas pinggir dari ostium, ataupun bahkan sampai seluruh ostium merupakan suatu plasenta previa. Bagaimana untuk mendiagnosis suatu plasenta previa? Suatu kehamilan dicurigai terjadi plasenta previa apabila mengalami perdarahan pervaginam dengan onset awal pada 22-28 minggu usia kehamilan. Plasenta previa biasanya menyebabkan perdarahan yang tanpa diikuti oleh rasa nyeri atau painless bleeding. Diagnosis banding dari plasenta previa yaitu solusio placenta yang menyebabkan perdarahan yang diikuti oleh rasa nyeri hebat. Selanjutnya, dibutuhkan pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis plasenta previa. Pertama ada USG transabdominal. USG transabdominal merupakan pemeriksaan gold standard untuk plasenta previa sampai saat ini. USG transabdominal mempunyai sensitivitas yang tinggi apabila jelas terlihat plasenta yang jauh dari serviks ataupun plasenta yang jelas menutupi serviks. Namun, USG transabdominal mempunyai keterbatasan pada obesitas karena kesulitan untuk visualisasi dari segmen bawah rahim. Selanjutnya ada USG transvaginal. USG transvaginal merupakan metode diagnosis yang paling akurat untuk mendiagnosis suatu plasenta previa. USG transvaginal digunakan apabila USG transabdominal masih meragukan. USG transvaginal aman untuk digunakan, sekalipun pada saat perdarahan. Namun, harus diperhatikan, sudut probe jangan mengarah tepat ke ostium untuk mengurangi risiko penetrasi probe ke ostium sehingga dapat menyebabkan perdarahan hebat. Selanjutnya, ada pemeriksaan digital, di mana pemeriksaan digital hanya digunakan apabila USG tidak tersedia. Pemeriksaan digital dapat menyebabkan risiko perdarahan hebat, sekalipun hanya dengan sentuhan yang lembut.
Sehingga pemeriksaan digital umumnya dilakukan pada saat pasien sudah berada di atas meja operasi untuk persiapan exesito. Namun, karena risiko perdarahan hebat, sampai saat ini pemeriksaan digital sudah mulai ditinggalkan. Bagaimana kita menangani suatu plasenta previa? Penata laksanaan plasenta previa bergantung dari 3 faktor utama, yaitu derajat perdarahan, usia kehamilan saat terjadi perdarahan, dan taksiran berat janin. Lalu, apabila terjadi perdarahan antepartum dan telah dikonfirmasi suatu plasenta previa, maka disarankan untuk dilakukan perawatan dan observasi selama 48 jam. Selama observasi, pasien diberikan kortikosteroid untuk pematangan paru dan tokolitik untuk menghilangkan kontraksi. Lalu, apabila perdarahan berhenti, setelah 48 jam, pasien dapat rawat jalan dan istirahat di rumah. Bed rest secara luas sejak dahulu sudah disarankan pada plasenta previa, dengan asumsi aktivitas dan olahraga dapat meningkatkan risiko perdarahan. Namun, saat ini hal tersebut ternyata tidak terbukti. Penelitian terbaru malah menunjukkan bahwa bed rest berhubungan dengan depresi dan stres maternal. Oleh karena itu, saat ini bed rest sudah tidak disarankan. Lalu, apabila terjadi perdarahan berulang, pasien harus segera kembali ke rumah sakit sebab mungkin perdarahan tersebut sudah membutuhkan tindakan. Dan yang terakhir adalah metode terminasi kehamilan dan waktu terminasi kehamilan pada plasenta previa. Metode terminasi kehamilan yang dianjurkan pada plasenta previa dan plasenta letak rendah adalah seksio cesaria. Namun, operator disarankan untuk menghindari melakukan insisi pada tempat implantasi plasenta, sebab insisi pada tempat implantasi plasenta dapat menyebabkan perdarahan hebat dan meningkatkan kebutuhan akan transfusi darah. Lalu, pada plasenta letak rendah dengan jarak plasenta 11-20 mm dari tepi ostium, disarankan untuk dilakukan partus percobaan dengan syarat sebagai berikut, yaitu ketersediaan fasilitas kamar operasi, tidak ada riwayat perdarahan antepartum sebelumnya, dan tidak ada riwayat kontraindikasi obstetrik. Dan waktu terminasi kehamilan pada plasenta previa dan plasenta letak rendah kurang dari 10 mm dibedakan menjadi dengan komplikasi. Plasenta previa dengan komplikasi disarankan diterminasi kehamilan pada usia kehamilan 36 minggu sampai 36 minggu 6 hari. Dan plasenta previa tanpa komplikasi disarankan dilakukan terminasi kehamilan pada 37 minggu sampai 37 minggu 6 hari. Dan pada plasenta letak rendah dengan komplikasi, yaitu perdarahan, disarankan dilakukan terminasi kehamilan pada kehamilan 37 minggu sampai 37 minggu 6 hari. Dan plasenta letak rendah tanpa komplikasi, disarankan dilakukan terminasi kehamilan pada usia kehamilan 38 minggu sampai 38 minggu 6 hari. Sampai di sini pembahasan kita mengenai plasenta previa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penyajian data ataupun kata-kata pada pembahasan tadi. Karena ilmu yang terus berkembang dari waktu ke waktu, apabila ada koreksi dapat ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.